Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas tentang karya ilmiah. Apakah kamu pernah membuat makalah, proposal, laporan, artikel, ataupun jurnal? Nah, kelima contoh tersebut merupakan contoh dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Nah, misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, apa itu perbedaan karya ilmiah dengan karya fiksi? Nah, untuk ciri dari karya ilmiah, biasanya kita kenal sebagai karya non-fiksi. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah sistematis. Maksud dari sistematis ini, susunan penulisannya itu teratur dengan pola yang baku. Misalnya dimulai dengan bagian pendahuluan, pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Kedua, logis. Maksud dari logis ini, isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. 3. Objektif atau impersonal. Nah, maksud dari objektif ini, apa yang telah kamu tulis atau tuangkan dalam karya ilmiah itu memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangannya. Jadi, tidak hanya didasari oleh pandangan pribadi penulisnya semata. Yang keempat, faktual, jadi isinya bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Yang kelima, bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Contoh dari karya ilmiah ini seperti makalah, jurnal, proposal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Adapun untuk ciri dari karya fiksi atau karya sastra, nah ini yang pertama bersifat rekaan atau imajinasi, yaitu bersifat bohong. Ya, berbeda dengan karya ilmiah yang memang bersifat fakta. Yang kedua, tidak memiliki sistematika yang baku, artinya penulisannya itu memang bebas, apalagi bahasanya. Biasanya menggunakan bahasa yang santai. Yang ketiga, bermakna konotatif atau bukan makna yang sebenarnya. Nah, nanti untuk makna denotatif dan makna konotatif akan kita bahas di kebahasaan karya ilmiah. Adapun contoh dari karya fiksi atau karya sastra ini, contohnya seperti dongeng, novel, cerpen, dan roman. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk populer, kedua, bentuk semi formal, dan yang ketiga, bentuk formal. Yang pertama ada bentuk populer. Nah, untuk bentuk populer ini, biasanya karya ilmiahnya diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Selain itu, menggunakan beragam bahasa yang bersifat santai atau populer, berbeda dengan bentuk karya ilmiah lainnya yang menggunakan ragam bahasa yang baku dan sesuai dengan KBBI. Nah, untuk bentuk yang populer ini tidak menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami, karena tadi ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa yang santai. Kemudian kalimatnya sederhana namun tidak berupa senda gurau dan tidak bersifat fantasi atau rekaan. Adapun contoh dari bentuk populer biasanya bisa ditemukan di media massa. Contohnya seperti artikel, koran, dan majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Nah, untuk bentuk semi formal ini terdiri dari 7 unsur. Yang pertama ada halaman judul, kedua kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Contoh dari bentuk semi formal ini adalah makalah dan laporan biasa. Dan yang ketiga adalah bentuk formal. Nah, di sini bentuk formal ini isinya lebih lengkap dibandingkan dengan bentuk karya ilmiah yang lainnya. Karena untuk bentuk formal ini biasanya berdasarkan dari penelitian. Nah, ini adapun unsur-unsurnya terdiri dari 13, mohon maaf. Yang pertama ada judul, kemudian dilengkapi juga dengan tim pembimbing. Ketiga, kata pengantar. Yang keempat ada abstrak.
kelima daftar isi, yang keenam bab pendahuluan, 7 bab kerangka teoretis, 8 bab metode penelitian, 9 bab pembahasan hasil penelitian, 10 bab penutup, 11 daftar pustaka, 12 lampiran-lampiran, dan yang terakhir terdapat riwayat hidup. Adapun contoh yang bentuk formal ini adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, untuk skripsi ini untuk jenjang S1, tesis S2, dan disertasi adalah S3. Untuk unsur yang pertama terdapat halaman judul atau biasa kita kenal sebagai bagian cover. Nah, contohnya bisa kalian lihat ya. Untuk yang paling atas itu merupakan judul dari karya ilmiah. Contohnya pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap kemampuan menelaah teks biografi pahlawan Indonesia. Kemudian di bawahnya terdapat nama karya ilmiah. Di sini contohnya adalah proposal. Kalau misalnya kamu membuat makalah atau membuat laporan, berarti tuliskan saja nama karya ilmiahnya. Kemudian yang ketiga terdapat tujuan penulisan karya ilmiah tersebut. Misalnya diajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru pengampu, bisa disebutkan nama gurunya dengan lengkap dan benar. Kemudian di bawahnya terdapat logo dari lembaga. Untuk logo ini jangan terlalu besar ya, tapi disesuaikan saja. Di bawahnya terdapat nama penulis disertakan dengan nomor induk. Tapi jika disusunnya secara berkelompok, berarti di sini jangan oleh saja ya, tetapi disusun oleh misalnya kelompok 1, kemudian dituliskan nama penulisnya serta nomor induknya, dan yang terakhir terdapat alamat. Nah, misalnya ketika kamu akan menulis suatu karya ilmiah, berarti untuk bagian akhir dituliskannya teknik bisnis sepeda motor, garis baru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4, garis baru, Kota Sukabumi, garis baru, tahun pembuatan karya ilmiah tersebut, misalnya 2021. Untuk selanjutnya adalah cara penulisan judul. Nah, di sini cara penulisan judul terbagi menjadi 2. Yang pertama menggunakan huruf kapital semua, dan yang kedua menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap katanya. Nah, untuk setiap contohnya bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bagian yang kedua. Contohnya analisis faktor-faktor yang, nah di sini ada yang menjadi pertanyaan, kenapa yang tetap menggunakan huruf kecil? Yang mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 11 program keahlian teknik bisnis sepeda motor di sini juga ini tetap menggunakan huruf kecil, SMKN 4 Kota Sukabumi. Nah, ternyata kalau penulisan judulnya kamu menggunakan cara yang kedua, nah berarti ada bagian yang tetap menggunakan huruf kecil, yaitu yang pertama adalah konjungsi atau kata penghubung, dan yang kedua preposisi atau kata depan. Adapun contoh dari konjungsi, contohnya adalah dan, juga, sebab, sedangkan, tetapi, lalu, bahwa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua preposisi atau kata depan, contohnya di, ke, dari, pada, untuk, dalam, terhadap, kepada, dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini untuk yang termasuk dari konjungsi dan di termasuk dari preposisi. Oleh sebab itu, maka penulisan judul jika kamu menggunakan cara yang kedua, konjungsi dan preposisinya tetap menggunakan huruf kecil. Berbeda dengan huruf kapital semua. Nah, untuk kapital semua ini tidak ada pengecualian. Untuk selanjutnya itu akan bahas penulisan di dan ke. Misalnya di rumah, penulisannya itu apakah disambung atau dipisah? Dibuang. Nah, untuk dibuang juga ini disambung atau dipisah. Terus ke makan. Nah, ini juga tulisannya bagaimana? Nah, ternyata untuk di dan ke ini penulisannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama termasuk dari preposisi atau kata depan, dan yang kedua adalah afiksasi atau imbuhan. Perbedaannya, kalau untuk preposisi atau kata depan, penulisannya ini dipisah. Sedangkan untuk imbuhan, penulisannya itu harus disambungkan. Untuk preposisi atau kata depan, biasanya setelah kata di atau ke-nya adalah kata benda, atau bias dominannya adalah tempat.
Kemudian selain dari kata kerja, berarti untuk kata bilangan, nah itu juga berarti termasuk ya dari bagian preposisi. Sedangkan untuk afiksasi atau imbuhan, biasanya setelah di dan ke-nya itu adalah termasuk dari kata kerja. Contohnya untuk preposisi, di sini ada di sekolah, ke lapangan, di langit, di atas, di belakang, di bawah, di samping, di meja, itu penulisannya dipisah karena termasuk dari preposisi atau menunjukkan kata benda atau kata tempat. Selanjutnya contoh dari imbuhan seperti dijaga, dijumpai, ditulis, dimaafkan, dilarikan, dimasak, dan lain sebagainya. Karena untuk kata jaga, jumpai, tulis, maafkan termasuk dari kata kerja. Oleh sebab itu penulisannya harus dipisah, harus disambungkan. Nah, berarti bagaimana untuk penulisan dari judul karya ilmiah? Nah, seperti yang tadi sudah dibilang, kalau preposisi ini D-nya tetap menggunakan huruf kecil. Sedangkan untuk afiksasi atau imbuhan, penulisan pada judulnya ini harus tetap menggunakan huruf kapital kalau kamu menggunakan cara yang kedua. Untuk unsur yang kedua, terdapat tim pembimbing kalau kamu menulis karya ilmiahnya yang berbentuk formal. Kalau untuk bentuk semi formal ini tidak ada ya. Nah, untuk tim pembimbing ini di lembarnya berisi tentang tanda tangan dari guru-guru pembimbing kamu. Kemudian selain itu terdapat juga lembar persetujuan karya ilmiah. Dituliskan juga judul dari karya ilmiah yang telah kamu buat. Kemudian dituliskan pembimbing, biasanya kan pembimbing itu terbagi ada 2 ya. Kemudian berarti sebelah kanan itu dituliskan dulu pembimbing kedua, disertai dengan nama lengkap dan gelarnya. Di sebelah kanannya terdapat pembimbing 1. Kemudian di bawahnya ini terdapat kepala jurusan dan nama lengkap. Dan yang terakhir adalah nama kepala sekolah. Untuk unsur selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan halaman atau bagian pada sebuah karya ilmiah yang berisikan ucapan rasa syukur dan terima kasih penulis karena telah menyelesaikan karya ilmiah dengan tepat waktu. Nah, untuk penulisan kata pengantar juga biasanya diakhiri dengan tempat dan tanggal penulisan karya ilmiah serta nama penulis karya ilmiah tersebut. Untuk unsur selanjutnya yaitu abstrak. Nah, untuk abstrak ini hanya terdapat dalam bentuk karya ilmiah yang formal. Adapun contoh dari abstrak ini bisa dilihat ya. Yang pertama terdapat judul karya ilmiah, kemudian nama penulis karya ilmiah, selanjutnya adalah isi karya ilmiah. Isi dari karya ilmiah ini meliputi alasan mengapa kamu membuat karya ilmiah tersebut, kemudian tujuannya, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan hasil dari penelitiannya. Untuk penulisannya ini biasanya menggunakan spasinya 1,0 dengan rata kanan dan kiri, dan diakhiri dengan kata kunci. Nah, untuk kata kunci ini adalah kata yang sering muncul dalam karya ilmiah yang telah kamu tulis. Unsur selanjutnya adalah daftar isi. Tujuan dari penulisan daftar isi ini untuk memudahkan pembaca jika mereka mencari materi yang diinginkan. Untuk penulisan daftar isi ini dituliskan per babnya serta subbab-subbabnya. Untuk unsur selanjutnya ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Jadi untuk latar belakang ini juga terdapat kesenjangan antara harapan dan realita. Jadi harus ada penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa juga dicantumkan penyebab dan akibatnya. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan yang pada umumnya adalah mengapa dan bagaimana. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat bentuk pertanyaan yang lainnya. Nah, selanjutnya bentuk pertanyaan ini dari rumusan masalah nantinya akan dibahas di bab pembahasan. Adapun contoh dari rumusan masalah kita sesuaikan juga dengan judul yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Contohnya yang tadi,
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka, rumusan masalahnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar siswa? Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kegagalan hasil belajar siswa? Ketiga, bagaimana hasil belajar siswa pada kelas 11 program keahlian teknik bisnis sepeda motor di SNK Negeri 4 Kota Sukabumi? Nah, itulah contoh dari rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan merupakan pernyataan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah tersebut. Contohnya tadi rumusan masalahnya misalnya yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar siswa? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar siswa. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kegagalan hasil belajar siswa? Berarti tujuannya untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kegagalan hasil belajar siswa. Ketiga, bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 program keahlian teknik bisnis sepeda motor? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 program keahlian teknik bisnis sepeda motor. Kemudian, subbab yang terakhir di bab pendahuluan adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan ataupun manfaat bagi pihak atau lembaga yang terkait dengan pembuatan karya ilmiah tersebut. Misalnya di sini dijabarkan manfaat bagi penulis, manfaat bagi lembaga, ataupun manfaat bagi sekolah. Untuk unsur selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Dalam kerangka teoritis berisi tentang teori-teori berdasarkan judul karya ilmiah yang telah dibuat. Misalnya judul karya ilmiahnya kita merujuk kepada pembahasan yang telah kita bahas, misalnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, maka salah satu teori yang akan dicari adalah pengertian keberhasilan belajar. Adapun sumber atau referensi yang bisa kamu ambil bisa di buku, jurnal, artikel, ataupun internet. Nah, di sini contoh sumbernya, bukunya yang berjudul Kiat Pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2019 dan penulisnya adalah Hairil Anwar. Nah, untuk cara penulisannya bisa dengan dua cara. Yang pertama, sumbernya itu terletak di awal, dan yang kedua, sumbernya itu terletak di akhir. Untuk cara menulis si pengarang bukunya tersebut yaitu dengan cara dibalikan atau diambil nama terakhirnya. Nah, di sini contoh nama penulisnya adalah Hairil Anwar, maka yang diambilnya adalah Anwarnya. Nah, yang pertama Anwar dalam kurung 2019.223. Nah, maksud dari 23 ini adalah halaman pada buku tersebut. Ya. Jadi Anwar 2019 halaman 23 menjelaskan bahwa keberhasilan belajar merupakan kecakapan dari suatu usaha atau latihan pengalaman dalam bentuk tingkah laku. Sementara untuk cara penulisan yang kedua, berarti ini sumbernya terletak di akhir. Keberhasilan belajar merupakan kecakapan dari suatu usaha atau latihan pengalaman dalam bentuk tingkah laku. Dalam kurung Anwar, 2019.223. Dalam kurung titik. Unsur selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Pada umumnya, metode penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada metode kuantitatif atau eksperimen, dan metode kualitatif atau deskriptif. Untuk metode kuantitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Adapun bentuk metode penelitiannya adalah berupa tes dan angket atau segala sesuatu yang dapat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan. Nah, untuk contoh karya ilmiahnya, misalnya pengaruh game online terhadap prestasi belajar. Nah, di sini perlakuannya adalah game online.
Berarti di sini bisa diperhitungkan berapa persen siswa yang memang terpengaruh dengan adanya game online ini. Atau misalnya ada siswa yang pintar di kelas, tetapi setelah dia bermain game online, prestasinya menjadi menurun. Atau bisa juga ada yang memang pintar di kelas atau berprestasi, tetapi meskipun dia sering bermain game online, prestasinya tetap berada di atas. Nah, di sini dapat diperhitungkan berapa persentasenya siswa yang terpengaruh dan tidak terpengaruh dengan game online. Untuk contoh metode yang kedua adalah pengaruh karena sekolah kita ini kan kebanyakannya laki-laki, berarti contoh karya ilmiahnya misalnya pengaruh siswi perempuan terhadap semangat belajar siswa SMKN 4 Kota Sukabumi. Nah, di sini bentuk penelitiannya bisa berupa angket ya. Jadi di sini juga bisa diperhitungkan berapa persentase siswa yang memang semangat dan tidak atau biasa saja misalnya. Nah, yang kedua adalah metode kualitatif. Untuk metode kualitatif ini menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Untuk metode ini biasanya berupa analisis atau menjabarkan hasil dari penelitian. Bentuk penelitiannya bisa berupa wawancara dan observasi atau pengamatan. Adapun contoh karya ilmiahnya, nah ini yang tadi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, di sini karena judulnya analisis, sudah pasti metode penelitian yang digunakannya adalah metode kualitatif atau dideskripsikan dan dijabarkan. Adapun contoh yang kedua, analisis unsur intrinsik pada cerpen Robohnya Surau Kamu. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang dikembangkan pada bab pendahuluan. Nah, jadi dalam bab pembahasan ini berisi jawaban berdasarkan dari rumusan masalah, berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada bab pendahuluan, khususnya di rumusan masalah. Adapun data yang diperoleh adalah melalui hasil penelitian. Nah, berarti di sini dijabarkan misalnya kalau judulnya itu kuantitatif, kan di sana itu harus ada rumus-rumusnya. Berarti di sini dijabarkan berapa persentase siswa yang terpengaruh dan tidak terpengaruhnya. Kalau untuk analisis, berarti di sini dikembangkan, dideskripsikan, dijabarkan berdasarkan hasil wawancara atau hasil observasi. Kemudian dalam bab pembahasan ini juga dapat dilengkapi dengan sarana pembantu seperti tabel, grafik, dan diagram. Nah, sarana pembantu ini tentunya akan lebih efektif dan memudahkan pembaca berdasarkan hasil penelitian yang sudah kamu olah. Nah, karena dalam bentuk semi formal itu tidak berdasarkan dari penelitian dan tidak ada metode penelitiannya juga, maka pada bab pembahasan dalam bentuk semi formal ini berisi tentang kerangka teori, berisi tentang teori-teori. Untuk unsur selanjutnya adalah bab penutup. Untuk bab penutup ini terdiri dari 2 subbab, yaitu simpulan dan saran. Untuk simpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, berarti untuk menulis simpulan ini, kamu bisa ambil dari bab pembahasan. Karena bab pembahasan ini berdasarkan hasil dari penelitian. Jadi, kamu bisa cantumkan inti-intinya saja. Kemudian yang kedua ada saran. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran ini harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif. Dan sesuai juga dengan topik yang dibahas. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan atau sumber dalam penulisan karya ilmiah. Adapun sumber atau referensi yang bisa kamu dapat biasanya berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, ataupun internet. Tetapi untuk internet ini tidak terlalu disarankan. Tujuan dari penulisan daftar pustaka ini adalah untuk menghindari plagiarisme. Adapun cara penulisannya atau cara menyusun daftar pustaka ini harus berurutan sesuai dengan alfabetis.
tanpa menggunakan nomor urut. Karena biasanya sumber yang kamu dapat dalam menulis karya ilmiah ini bukan hanya didapat dari satu atau dua buku, tetapi biasanya terdapat banyak sumber yang kamu peroleh. Nah, untuk cara penulisan daftar pustaka ini juga harus berurutan. Yang pertama, kamu menulis nama penulisnya juga. Nah, untuk nama penulis ini harus dibalikkan. Kedua, tahun terbit. Ketiga, judul pustaka atau buku. Nah, cara penulisan judul buku ini harus dimiringkan. Keempat, kota terbit. Dan yang kelima adalah penerbit. Adapun cara penulisan daftar pustaka, misalnya sumbernya kita ambil dari sebuah buku yang berjudul Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan. Nama penulisnya adalah Muhammad Saroni. Tahun terbitnya 2018. Kota terbitnya di Jakarta dan nama penerbitnya adalah Arus Media. Berarti cara penulisannya, yang pertama itu harus mencantumkan nama penulisnya terlebih dahulu. Nama penulisnya ini harus dibalikkan. Karena namanya adalah Muhammad Saroni, berarti cara menulis daftar pustaka adalah Saroni, Muhammad, titik. Yang kedua adalah tahun terbit, 2018 dalam kurung, titik. Ketiga, judul bukunya, yaitu Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan. Nah, untuk penulisan judul buku ini harus dimiringkan. Dan jika di dalamnya terdapat konjungsi dan preposisi, maka tetap menggunakan huruf kecil ya. Kemudian kota terbit, Jakarta, titik 2, dan yang terakhir adalah penerbit, Arus Media, titik. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini harus diperhatikan tanda bacanya, seperti titik, koma, dan titik 2. Kemudian, bagaimana jika penulisnya adalah dua orang, misalnya Muhammad Saroni dan Zikri Hidayat? Nah, berarti nama yang dibalikannya itu adalah si penulis pertamanya. Contoh, Muhammad Saroni menjadi Saroni, Muhammad, dan Zikri Hidayat. Nah, untuk penulis kedua ini, namanya tetap utuh menjadi Zikri Hidayat. Kemudian, bagaimana jika penulisnya lebih dari 3? Maka, penulis yang dicantumkannya itu adalah penulis pertamanya saja. Berarti, Muhammad Saroni menjadi Saroni, Muhammad, DKK atau dan kawan-kawan. Nah, untuk penulis kedua, ketiga, dan sampai keempatnya itu tidak perlu dicantumkan. Dan yang terakhir, bagaimana kalau penulisnya ini memiliki 3 kata? Contohnya, Muhammad Saroni Mulya. Nah, berarti nama yang dicantumkan pertamanya itu adalah kata terakhir dari nama tersebut. Berarti menjadi Mulya, Muhammad Saroni, titik. Nah, begitulah contoh penulisan daftar pustaka. Sampai sini paham ya? Untuk selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Nah, untuk lampiran ini hanya terdapat di karya ilmiah yang berbentuk formal atau berdasarkan hasil dari penelitian. Adapun contoh yang perlu dilampirkan, yang pertama adalah dokumentasi atau foto. Nah, untuk dokumentasi ini sangat penting dicantumkan di lampiran karena sebagai bukti bahwa kamu sudah melaksanakan penelitian. Yang kedua, hasil tes atau angket atau wawancara. Yang ketiga, surat-surat izin penelitian dan lain sebagainya. Dan unsur yang terakhir adalah riwayat hidup. Nah, untuk riwayat hidup ini pun hanya berada di karya ilmiah yang berbentuk formal. Nah, ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Nah, dalam daftar riwayat hidup ini berisi tentang foto kamu sebagai seorang penulis karya ilmiah, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat, riwayat pendidikan, prestasi yang sudah kamu raih, dan hal-hal yang membanggakan lainnya, kamu boleh cantumkan di daftar riwayat hidup. Demikianlah materi karya ilmiah hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.